Hati juga bisa mati rasa. Kenapa hati mati rasa? Karena makan haram. Ada video seorang suami ngejek istrinya stroke. Memang kalau orang nggak kuat-kuat jantung sekarang ngelihat TikTok ini, dua kemungkinan. Kalau nggak handphonenya hancur, dia hancur. Istrinya stroke terbaring, lalu dia duduk di kursi roda dengan meletakkan tangannya dan memiringkan wajahnya, ngejek istrinya yang sedang stroke. Apa yang terjadi? Mati rasa. Ada orang sanggup mengambil beras catu, beras yang sudah dimakan rayap, dicampur dengan beras impor, lalu kemudian dicuci dengan pemutih, lalu dijual di pasaran. Yang beli adalah fakir miskin, pakai uang BLT. Apa yang terjadi? Mati rasa. Dari mana datangnya rasa? Rasa ada di dalam hati dan jiwa. Kenapa bisa mati rasa? Karena makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Batam, jangan lupa menangkap ikan. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah ini belum makan. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati guru kita semua, ada Ustadz Salim Afillah, ada Ustadz Luqmanul Hakim, datang-datang jauh-jauh dari Pontianak bersama Sayyidi Al-Habib Fahmi Al-Mutahhar hafizahullah wa ra'ah. Hadir juga bersama kita Sayyidi Al-Habib Ja'far Al-Jufri, kemudian Bapak Dandim Pak Muhyiddin. Muhyi artinya menghidupkan, din artinya agama, Muhyiddin menghidupkan agama. Dalam sejarah Islam ada dua Muhyiddin yang besar. Yang pertama menghidupkan agama dari jalur fikih, itulah dia Imam Muhyiddin Ibnul Arabi, pakai alif lam, Ibnul Arabi. Yang kedua Muhyiddin Ibnu Arabi, nah, melalui jalur tasawuf, penulis kitab Futuhat Makkiyah. Rupa-rupanya yang terakhir satu lagi ada melalui jalur TNI. Bapak nanti. Amin ya rabbal. TNI masuk surga. TNI masuk surga. Dulu ada abri masuk desa, sekarang TNI melepuh kabeh nang swarga. Ya, yang ketiga ini baru amin yang lebih kuat. Kemarin lagi buka-buka YouTube, karena bosan ceritanya masalah politik, terus tiba-tiba ada spesialis otak. Wah, ini menarik ini. Saya klik, insyaallah otak. Jadi kata dia ada pekerja tambang batu bara, bekerja di dalam lubang tanah, tiba-tiba besi yang dipakai untuk menggali batu bara itu, nauzubillah, kecelakaan, eksiden, nancap di keningnya, kena otak bagian depan, dan dia tidak mati. Biasanya kalau udah kena otak itu kepala mati, ini enggak mati, diobati di rumah sakit sehat. Tapi setelah dia pulang ke rumah, terjadi perubahan sikap. Yang sebelumnya nggak marah-marah, dia menjadi orang yang pemarah dan emosional. Makanya kalau ada ibu-ibu yang suaminya terganggu, mungkin otaknya jadi. Dan peristiwa ini terjadi sudah lama, di akhir abad ke-18. Disitulah baru para pakar otak, ini yang ngomong ini dokter pakar otak ini, disitulah baru spesialis otak ini paham, rupanya otak ini ada otak kanan, ada otak kiri, ada otak depan, ada otak belakang, ada otak besar, ada otak kecil, dan ada batang otak. Makanya nggak boleh kalau negur orang tengkuknya terlalu kuat, apa kabar? Itu maka orang yang dihukum mati itu dalam Islam, hukum mati itu dipancung. Dan dipancung itu dari tengkuk, bukan dari depan. Kalau dari depan tuh nyembelih. Pancung itu duduknya seperti duduk tasyahud selesai sholat Jumat di Masjid Qisas di Jeddah. Itu nanti keluar Masjid Qisas, di belakang tuh ada altar tingginya 1 meter. Semua yang terhukum mati itu duduk seperti duduk tasyahud, lalu tengkuknya di baju, kerah bajunya ditarik ke belakang.
Kalau di Mesir itu digantung, sampan digantung. Dan di tempat kita ditembak, penembaknya itu ada beberapa orang, tapi yang punya peluru cuma satu, dan nggak tahu siapa yang punya peluru. Supaya apa? Supaya semua yang nembak itu nggak merasa bersalah. Kamu yang nembak, enggak, pelurunya bukan sama saya. Dan di antara tiga pilihan ini, antara mati ditembak, digantung, dengan dipancung, kira-kira milih yang mana? Dan ternyata setelah diteliti, dipancung itu lebih enak, apa lebih cepat dan lebih, gimana membahasakannya ya? Kenapa dipancung itu lebih ringan, lebih tidak sakit, walaupun semua yang kena itu nggak pernah balik cerita tentang masa lalu mereka, nggak pernah nulis testimoni. Pilih yang ini aja ya, antara yang ditembak langsung di jantung dengan yang digantung dengan yang dipancung. Itu ternyata yang dipancung itu, karena dia sebelum mati itu batang otaknya kena dulu, dia pingsan duluan gitu. Tapi nggak tahu juga ya, karena ini kan prediksi orang hidup. Dan ternyata setelah dia kena musibah otak bagian depan ini, dia pulang terganggu emosionalnya, menjadi pemarah, dia tetap hidup. Barulah para pakar otak ini paham, rupanya otak bagian depan ini adalah mengatur emosi dan memerintahkan. Dan Masya Allah, tabarakallah, subhanallah, Allahu Akbar. Bapak ibu semua hafal ayatnya, nasiyatin kazibatin khati'ah. Nasiyatin, otak bagian depan, kita menerjemahkannya ubun-ubun bagian depan. Kazibatin, nasiyatin, ubun-ubun, otak bagian depan. Kazibatin, manipulatif. Khati'atin, pelaku dosa. Ternyata yang memerintahkan kamu gini itu adalah otak bagian depan. Dan dalam mazhab Syafi'i, kita umumnya begitu berwudu, sedikit saja sudah sah, dan yang diambil itu diusap bagian depan. Artinya apa? Di scan satu hari 5 kali, scan pagi, scan zuhur, scan asar, scan maghrib, scan isya, scan tahajud, scan duha. Supaya apa? Supaya otak bagian besar ini selamat dari dua: kazibatin, bohong, khati'atin, salah. Padahal kalau kita lihat, yang namanya salah itu ya salah aja, bohong itu juga salah. Tapi kenapa Allah membagi sedemikian detailnya antara bohong dengan salah? Karena orang yang salah, dia ngerti dia salah. Mohon maaf, pencuri itu ngerti dia salah. Pemakai narkoba itu ngerti kalau dia salah. WTS, mohon maaf, yang namanya sudah berubah jadi PSK, mengerti kalau dia salah. Tapi orang yang kazibatin, dia tahu salah dan pura-pura mencitrakan dirinya benar. Inilah makanya manipulatif, hipokrit. Sedangkan yang ini memang betul dia salah. Kamu pakai ganja, iya, tahu itu salah, tahu. Tapi kenapa kamu belum meninggalkan? Ya nantilah hijrah setelah agak tua dikit. Jadi, dan yang ada di kepala kita ini adalah darah. Dari mana datangnya darah ini bisa sampai ke kepala? Darah ini datangnya dari jantung yang berdegup dan berdetak. Jantung ini menyemburkan darah naik ke atas. Itu makanya tadi kita diperintahkan Allah untuk bersujud. Allahu Akbar, sujud. Ketika sujud itu, kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa bawa baju yang kasar. Sudah lama saya tausiah, baru ini disuruh sampai asar. Jam berapa kita cabut, Ustaz Salim? Jam 1 ya? Baru agak jelas. Ketika kita sedang bersujud itu, kita sedang merubah susunan tubuh kita. Yang sebenarnya sekarang susunan tubuh kita, jantung di bawah, otak di atas. Tapi begitu kita sujud tadi, berubah, otak di bawah, jantung di atas. Dan ketika otak di bawah, ada teman saya Pak Ustadz, nggak sujud pun jantungnya memang di bawah, nggak sujud pun otaknya di bawah, otak tetap di atas. Ketika sedang sujud, maka darah begitu leluasanya menyembur, darah dipompa oleh jantung. Makanya kalau ada orang yang ingatannya kacau, itu gara-gara darahnya tidak normal naik ke otak. Kenapa darahnya itu tidak normal? Karena darahnya kental. Apa yang menyebabkan darah kental? Dua. Pertama minyak,
Yang kedua adalah apa kedua ya? Minyak. Yang kedua gula. Makanya kalau kita ambil, kalau mau selamat jangan. Ustadz Somad kalau mau sehat jangan ada minyak, jangan ada gula. Tapi saya sampai hari ini kalau nggak ada gula, nggak ada minyak, nggak hidup. Saya tetap ada minyak. Apalagi kami di Sumatera, itu minyak terus. Pagi lontong pakai santan, minyak. Siang rendang, minyak. Makanya rumah sakit kolesterol yang pertama di Bukit Tinggi. Saking banyaknya minyak. Sementara di badan kita ini air, darah ini air. Makanya orang sekarang banyak makan pil pengencer darah. Mohon maaf kalau saya ngomong, ini kayaknya Ustadz Somad nyindir penyakit saya. Saya nggak ada dapat bisikan dari manapun. Ini saya ngomong ya sesuai apa yang ada di pikiran saya saja. Mudah-mudahan yang sakit-sakit disembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ketemu dengan jamaah kita yang umurnya 85 tahun, lalu saya tanya, "Bapak kelihatannya sehat, energik." Saya menghindari gula dan minyak, Pak Ustadz. Terus Bapak makan gimana? Ikan nggak digoreng, ikan saya cuma dibakar, Pak Ustadz. Terus minuman? Minuman saya hanya teh atau kopi, nggak pakai gula, Pak Ustadz. Kalaupun pakai gula, gula yang bukan gula. Gula apa? Gula aren. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya hidupnya sehat walafiat. Tapi ini yang secara fisik. Ada dia tidak sedahsyat gula secara medis, tapi ternyata dia bendanya halal. Tapi dia dibeli dari uang yang haram, korupsi, sogok, riba, dan kemudian darah. Dia jadi darah. Sepiring nasi, sepiring gulai, semangkok bakso dari barang haram, dia berubah menjadi setetes darah. Dan darahnya tetap golongan A, O, B, AB. Nggak ada golongan darah begitu periksa. Apa belum pernah ada puskesmas di Indonesia begitu periksa darah keluar, "Mohon maaf Pak, golongannya darah haram." Nggak ada. Darahnya tetap O, A, B, AB. Saya waktu pertama kali periksa darah ditusuk jari, kata dokternya bilang, "Ustadz Somad ini darahnya AB." Darah AB ini Pak Ustadz hebat loh. Kenapa? Jarang orang punya darah ini. Oh, saya sudah mulai bangga. Dan biasanya susah donor sehingga kekurangan darah banyak yang mati. Tapi Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika darah haram ini masuk, sepiring nasi itu berubah jadi darah haram, dan darah haram ini masuk ke jantung. Kenapa? Karena jantung adalah trans yang akan menyemburkan darah. Makanya seringkali kita kalau naik gunung dingin atau cuaca dingin, itu ujung-ujung jari kan dingin, ujung kaki, ujung tangan. Kenapa? Karena dialah yang paling jauh jangkauannya dari jantung. Kalau dada hangat, apalagi perut hangat. Tapi kalau ujung-ujung ini dingin. Kenapa? Karena paling jauh getarannya dari jantung. Jantung ini menyemburkan paling jauh di ujung jari, makanya dingin. Dingin. Lalu kemudian darah tadi menyembur dari jantung naik ke otak, dan otak itu menjadi jahat gara-gara darah haram. Makanya Nabi melarang jangan makan haram. Kulu, makanlah min thayyibat, yang baik-baik. Kenapa? Karena semuanya berawal dari darah. Saya kalau makan dengan Ustadz Salim, dengan Ustadz Lukman, dengan Habib, yang selektif sekali Ustadz Lukman. Semua Ustadz selektif, cuman yang paling selektif Ustadz Lukman. Dari mulai kuasnya, ini jangan kuasnya ini bulu babi, ini jangan-jangan ini, kata Ustaz Lukman. Makanya saya kalau makan, saya tunggu beliau makan. Kalau udah beliau makan, berarti sudah lulus fit and proper test, aman. Kenapa beliau sangat selektif tentang makanan? Karena beliau santrinya dari Sabang sampai Papua, sulit mengatur orang kalau sudah makanannya haram. Nauzubillah. Jadi istri yang di rumah, yang baik, yang solihah, yang baca Quran, yang tahajud, membesarkan anak-anak tunas hijau yang gak berdosa, yang merusaknya siapa? Bukan salah ibu mengandung, tapi salah bapak yang ngasih makan burung. Karena dia yang membawa uang ini dari kantor, dari jalan, dari pasar, pulang ke rumah dibelikan ke beras, dibelikan ke air galon. Anak baca doa, Allahumma barik lana, berkah. Anaknya minta berkah, istrinya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yang menyuapkan neraka itu bapaknya. Makanya kemarin alhamdulillah
Alhamdulillah seorang pejabat diwawancarai sama wartawan, dia jujur, saya sekarang ini memang sulit mendapatkan uang yang halal, kata dia, seliweran uang haram ini, tapi alhamdulillah yang saya bawa ke rumah itu yang halal-halal saja, yang haram diinvestasikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada bapak yang masih takut, ini takut subhat, ini takut haram, masih ada rasa takut dalam hati, berarti selama ini makanannya masih bersih. Makanya diantara pesan khotib Jumat, kalau sampai khotib lupa baca pesan wasiat ini, batal sholat Jumat. Kenapa batal sholat Jumat? Karena khutbahnya batal, karena rukunnya memuji Allah, alhamdulillah, berselawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ayat Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wasiat taqwa, usikum wa nafsi bitaqwallah, takutlah kepada Allah. Tapi kalau sudah tidak ada lagi rasa takut kepada Allah, kaki yang kesemutan, sudah nggak ada rasa, mati rasa. Hati juga bisa mati rasa. Kenapa hati mati rasa? Karena makan haram. Ada video seorang suami ngejek istrinya stroke. Memang kalau orang nggak kuat-kuat jantung sekarang ngelihat TikTok ini, dua kemungkinan. Kalau nggak handphonenya hancur, dia hancur. Istrinya stroke terbaring, lalu dia duduk di kursi roda dengan meletakkan tangannya dan memiringkan wajahnya, ngejek istrinya yang sedang stroke. Apa yang terjadi? Mati rasa. Ada orang sanggup mengambil beras catu, beras yang sudah dimakan rayap, dicampur dengan beras impor, lalu kemudian dicuci dengan pemutih, lalu dijual di pasaran. Yang beli adalah fakir miskin, pakai uang BLT. Apa yang terjadi? Mati rasa. Dari mana datangnya rasa? Rasa ada di dalam hati dan jiwa. Kenapa bisa mati rasa? Karena makanan. Makanan ini yang berbahaya. Makanya kalau ada orang yang puasa sunat Senin Kamis, puasa Nabi Daud, kalau suami saya itu aneh Pak Ustadz, dia nggak puasa Nabi Daud, terus sholat Nabi Daud. Kadang sehari sholat, sehari enggak. Itu nggak ada, itu dapat dipastikan aliran sesat. Yang namanya sholat Nabi Daud itu sholat malam. Puasanya Nabi Daud itu yang sumu yauman wa yuftiru yauman. Kalau yang ini, nauzubillah, agak lain ini yang satu ini. Nah, jadi kalau kita masih ada rasa melihat fakir miskin, dan Islam ini menghaluskan rasa. Islam ini menghaluskan rasa. Sebetulnya saya, orang susah-susah nyari kursi, saya disediakan kursi, tapi saya nggak mau duduk. Kenapa? Karena saya masih ada rasa. Nggak mungkin saya duduk di atas, sementara Habib keturunan Nabi Muhammad duduk di bawah. Saya keturunan Nabi juga, keturunan Nabi Adam. Saya duduk di atas. Saya duduk di atas, sementara Ustadz Salim Afillah, orang-orang yang jelas disebutkan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ustadz Luqman yang jelas-jelas satu surat khusus, surat Luqman, walaupun memang puncaknya di akhir kul huwallahu ahad Allahus samad. Artinya saya sebenarnya kalaupun duduk ya nggak apa-apa. Cuman ini kan masalah rasa, menghaluskan rasa. Banyak orang yang bisa hafal ayat panjang, dan Nabi menegur orang sholat, dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, itu ada yang lapor ini namanya Qatadah bin Nu'man. Hadisnya ada dalam Musnad Ahmad bin Hanbal. Itu Qatadah bin Nu'man ayatnya kulhu terus. Kulhu. Apa kata Nabi? Innaha la ta'dilu sulusal Qur'an. Kulhu itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Nabi melarang atau memuji? Memuji. Tapi ada seorang sahabat baca ayat panjang. Apa kata Nabi? Idza amma ahadukum falyukhaffif. Kalau kamu jadi imam, pendekkan bacaannya. Makanya siapa yang baca kulhu, teruskan. Karena Nabi tidak pernah menegur kulhu. Yang ditegur itu justru ayat yang panjang. Kenapa? Karena ketika dia ayat panjang, dia tidak memikirkan makmumnya di belakang. Di belakang itu ada tiga. Yang pertama, ibu-ibu yang anaknya menangis. Yang kedua, ada orang yang ada hajat di luar. Yang ketiga, ada orang tua yang memang dari muda nggak pernah ke masjid. Setelah tua diintip malaikat maut, barulah dia ke masjid dan dia nggak tahan. Maka begitulah kita disuruh mementingkan rasa.
Ada orang yang sanggup ke Makkah bolak-balik labbaik Allahumma labbaik, sementara tetangga jiran di sebelahnya tidak makan. La yabitu syab'anan. Tidak boleh orang Islam tidur dalam keadaan syab'an, kenyang. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un. Tetangga di sebelah rumahnya kelaparan. Laisa bil mu'min. Dia tidak dianggap sebagai seorang mukmin. La yu'minu ahadukum. Kamu tidak beriman. Kalaupun beriman, imanmu belum sempurna. Hatta yuhibba li akhih. Sampai kau sayang kepada saudaramu. Ma yuhibbu li nafsih. Sebagaimana kau sayang kepada saudaramu. Makanya saya sebetulnya tausiah 1 jam, tapi karena selesai Jumat nggak boleh panjang-panjang. Kalau Tuhan pergi ke Padang, jangan lupa membeli ikan. Tausiah nggak boleh panjang-panjang karena jamaah belum makan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dulu kiai-kiai, wali-wali, sunan-sunan, habib-habib sebelum pengajian potong sapi, potong kambing, makan dulu. Setelah makan, baru acara maulid, acara sekaten, acara haul, acara ngaji, dihibur dengan gamelan, menyenangkan, baru cerita tentang neraka. Gitu. Kalau sekarang enggak, orang datang lapar, cerita tentang neraka. Jadi akhirnya orang pun mau ngaji, enggak, neraka terus gitu. Neraka di luar, neraka di dalam gitu. Nah, alhamdulillah. Ternyata kalau kita ngomong di depan orang yang hatinya khusyuk itu waktu begitu cepat berlari. Sudah pas jam 1. Ini baru muqaddimah perjalanan safari dakwah Yogyakarta dan sekitarnya. Jangan lupa ikuti terus program kita tahun ini bernama Lir Ilir. Ojo lali. Terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf banyak kata-kata saya tidak berkenan di hati. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Madiun lemah teles, matur nuwun Gusti Allah sing bales. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.